Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi semangat beribadah dengan keyakinan di hari akhirat. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Aulia Rahmat, Hadir, Bu. Fitria Aminah, Sabina Rasmika, Leslian Pane, Rashid Fauzan, Yuliani, Widya Trimawati, Putri Rizkyani. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang tahu apa itu hari akhirat? Hari kiamat, Bu. Hari kiamat. Yang lain? Leslian, hari yang benar ada di sini. Ada di sini. Nah, jadi beriman kepada hari akhir itu menurut bahasa artinya penghabisan. Sedangkan menurut istilah berakhirnya seluruh alam semesta ini, seluruh yang diciptakan Allah kecuali Allah. Nah, jadi apapun itu makhluk semuanya akan binasa. Kemudian hari kiamat itu terbagi dua. Yang pertama kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil. Contohnya kayak gempa bumi, kematian, atau kecelakaan-kecelakaan kecil. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat yang besar, itulah yang hancurnya alam semesta dan isinya. Nah, sebelum ke yang lainnya, mari kita bersama-sama buka Al-Qur'annya, ada semua aplikasi. Ada, Bu. Sudah? Iya, benar. Sama-sama ya. Idza
kehidupan kita di dunia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari tim Pro akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya, apakah berpengaruh iman kepada hari akhir terhadap kehidupan kita di dunia? Kami sebagai tim Pro jelas ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita di dunia. Kita sebagai umat manusia yang beriman dilandaskan kepada rukun iman yang 6. Yang terakhir beriman, yang kelima beriman kepada hari akhir. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa beriman kepada hari akhir itu mempengaruhi kehidupan kita di dunia. Yang pertama, kita ini sebagai pemimpin, paling kecil kita memimpin diri kita sendiri. Ketika kita beriman kepada hari akhir, timbullah rasa takut dan kita mengetahui bahwa dunia ini akan berakhir. Kemudian yang kedua, kita akan tahu pertanggungjawaban atas segala sesuatu perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Dan yang kedua adalah amalan. Setiap kita telah meyakini kita itu beriman kepada hari akhir, kita akan berusaha berbuat amal sebaik-baiknya dan berusaha meninggalkan seluruh amalan ataupun kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, kita akan ikhtiar, berusaha. Ketika kita sudah beriman, kita percaya dunia ini akan berakhir, kita itu akan berikhtiar, berusaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak ketika kita sudah berakhir dari dunia ini. Kemudian yang keempat adalah timbulnya rasa tanggung jawab kita. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhir. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok pro kami. Kami kembalikan kepada itu. Untuk tim kontra, gimana pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menanggapi pendapat dari tim Pro tentang iman kepada hari akhir itu berpengaruh kepada kehidupan kita di dunia. Nah, tadi tim Pro mengatakan bahwasannya bahwa kita melakukan amalan itu akan hari akhir, makanya kita melakukan amalan tersebut. Benar Ibu? Nah, jadi menurut saya meneladani sosok Rauhiyatul Adawiyah, di mana di dalam dunia tasawuf dia mengenalkan namanya konsep mahabbah, yaitu cinta kepada Allah. Jadi dia mendekatkan diri kepada Allah dan juga beramal itu bukan karena rasa takut, karena rasa siksa neraka, bukan, tetapi karena rasa cintanya kepada Allah. Itulah kenapa iman yang pertama itu bukan iman kepada hari akhir, tapi iman kepada Allah. Nah, jadi menurut kami tim kontra bahwasannya ketika kita melakukan amal itu karena takut untuk disiksa, karena takut untuk dimintai pertanggungjawabannya, saya rasa itu masih tingkat amalan yang rendah. Karena tingkat amalan yang tinggi itu adalah rasa cinta kepada Allah. Karena kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena
pernah berbuat maksiat di dunia, tapi itu mungkin tidak banyak mempengaruhi kita ketika nanti di hari akhir, karena rasa cinta kita kepada Allah itu melebihi apa yang kita harapkan di dalam perjalanan hari akhir. Jadi menurut kami bahwasannya mahabbah itu yang terpenting daripada mengimani hari akhir. Menurut Tim Prof, gimana argumen kontra? Menurut saya, jadi pertanyaan dari Ibu adalah apakah beriman kepada hari akhir berpengaruh pada kehidupan kita di dunia? Mungkin ini tidak menjawab pertanyaan dari Ibu, malah mengalihkan mahabbah. Beda beriman kepada Allah, beda beriman kepada hari akhir. Di dalam penjelasan berbagai banyak kitab itu dibedakan bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada hari akhir. Tidak bisa kita samakan, karena Allah yang menciptakan hari akhir. Bukan kita itu tidak beriman kepada Allah, tidak cinta kepada Allah. Pembahasan kita mengenai hari akhir. Saya kembalikan. Boleh ditambahkan lagi? Baik, terima kasih. Jadi saya tadi menegaskan bahwasanya apakah iman kepada hari akhir itu tadi berpengaruh pada kehidupan kita di dunia? Saya rasa itu tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena saya sebagai tim kontra ya Bu, ini pendapat kontra, bukan pendapat pribadi saya, mohon maaf. Jadi ketika kita iman kepada hari akhir, kemudian mempengaruhi kehidupan kita di dunia, bahwasanya tim Pro tadi mengatakan ketika kita menjadi pemimpin, kita takut dihukumi Allah di hari akhir. Kenapa? Karena dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi kita menjadi pemimpin itu amanah karena apa? Karena takut akan dihukumi Allah, gitu kan? Bukan karena rasa cinta kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan Allah sebagai pemimpin yang baik, gitu. Nah, jadi karena rasa takut tadi, bukan karena rasa cinta kita kepada Allah mengikuti amalan-amalan yang Allah perintahkan, begitu. Jadi itu saya rasa itulah amalannya saya bilang masih rendah karena rasa takut, bukan karena rasa cinta. Oke, udah ya Ibu sudahi. Jadi sebenarnya berpengaruh, tapi memang tingkat ilmu Jawa itu harus cinta kepada Allah dulu. Oke, Ibu sudahi pembelajaran kita pada hari ini dipimpin oleh doa oleh Saudara Rosyid Fauzan. Teman-teman semuanya, dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.